Dulu saya sering membuat dosa. Tapi Allah telah mengampuni saya. Dan Allah juga pasti akan mengampuni kamu. Tapi bagaimana dengan Mama, Marla? Apakah Mama bisa memaafkan saya? Mama juga pasti bisa memaafkan kamu. Marla, saya nggak pantas menerima perlakuan baik kamu ke saya. Saya nggak pantas menerima maaf kamu ke saya. Saya nggak pantas buat kamu. Saya ini kotor. Saya ini penipu, pembohong, pembuat onar. Sedangkan kamu seorang wanita yang baik, yang bersih, agung. Dit, saya sudah menemukan jalan hidup saya. Dan kamu juga pasti akan menemukan jalan hidup kamu. Insya Allah, saya akan membimbing kamu ke jalan kebenaran. Jalan yang ditunjukkan Allah pada saya ya. Saat ini kami sudah memperketat penjagaan di perbatasan-perbatasan kota. Saya jamin, mereka tidak akan bisa meninggalkan Jakarta. Mereka betul-betul beruntung. Kalau saja hotel itu tidak kebakaran. Mereka bukan cuma beruntung, tapi sangat licik. Tidak ada kebakaran di hotel itu, Pak. Berarti mereka itu penjahat profesional. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya pasti jatuh juga. Kami juga punya pengalaman untuk menghancurkan atau menghadapi penjahat seperti mereka. Kalau begitu lakukan yang terbaik, Pak. Insya Allah. Putar balik, Mas. Ada apa, Pak? Ya, kita putar balik. Kita ndak jadi ke bandara. Apa? Nanti saja kita bicarakan. Balik mana? Peluit saja, Mas. Ke Pluit? Om, kita ngapain ke Pluit? Jo, ngapain kita ke mall? Iya, Om. Lihat dong, bawaan barang kita tuh banyak banget. Tenang, Manda. Lina, dengarkan baik-baik. Saya ini bukan pemula. Saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Polisi itu sudah berhasil melacak kita sampai ke hotel. Artinya kita ini sudah jadi buronan. Mereka pasti sudah berjaga-jaga di bandara. Kalau kita pergi ke bandara, kita akan dengan mudah diringkus mereka di sana. Karena mereka tahu kita akan berusaha kabur.
keluar kota. Iya. Saya ngerti. Betul itu kata kamu. Tapi ini... Kita mesti menyamar supaya orang-orang tidak mengenali kita lagi. Untuk sementara, kita mesti tetap sembunyi. Paham kalian? Ayo. Permisi Pak, Bapak panggil saya. Iya. Coba tolong kamu jelaskan apa isi surat ini. Ini dari pengacara Akbar, Pak. Siapa dia? Dia tiap hari datang ke sini dan ingin selalu bertemu dengan Bapak. Sekarang dia sedang menunggu di lobi, Pak. Kayaknya dia nggak akan menyerah sebelum Bapak bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan dia. Panggil dia sekarang. Baik, Pak. Saya mau tahu apa sebenarnya mau dia. Tolong panggil Mira ke ruangan saya sekarang juga. Pak Akbar, sekarang Bapak bisa menemui Pak Adrian. Akhirnya dia menyerah juga. Dia pasti sudah baca surat gugatan saya. Silahkan, Pak. Halo. Saya tidak bisa bicara sekarang. Iya, soalnya saya ingin menghadap Adrian. Gimana, Yun? Bang Asnan, akhirnya Pak Adrian mau bertemu sama Bang Akbar. Kabar bagus tuh. Tapi aku rada nggak yakin juga, Yun, kalau Pak Adrian akan memenuhi tuntutan ganti rugi kita. Karena kamu kan tahu sendiri, Pak Adrian itu orang keras kepala dan rada sombong lagi. Denger ya, Pak Adrian itu udah nggak bisa macam-macam lagi. Karena apa? Karena dia udah tahu kalau Bang Akbar adalah pengacara. Dia pasti rela akan mengeluarkan uangnya daripada dia malu di pengadilan dan malu sama media massa, iya kan? Untuk orang sekaya dia, uang segitu sih nggak ada artinya. Pak Adrian nggak akan mengabulkan permintaan Mbak. Apa? Pak Adrian sangat memegang teguh kebenaran. Dan Allah tahu, Pak Adrian nggak salah. Dan Allah pasti akan menolong Pak Adrian. Hai, diam kamu! Diam! Kamu jangan banyak ngomong ya. Sekali lagi kamu ngomong, saya jual kamu. Jual? Iya, bos kamu itu udah tergila-gila kan sama kamu, Wita. Dia pasti akan memberikan berapa aja uangnya demi kamu. Asal dia bisa memiliki kamu. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Mbak Yuni punya pikiran dan seperti itu. Alah, jangan sok suci kamu. Kamu tuh udah ternoda. Udahlah. Wita, denger ya. Kamu itu udah nyusahin kami. Jadi lebih baik kami manfaatkan kamu. Paling tidak kami dapat duit. Dan kamu masih bisa kan pacaran sama bos kamu itu? Saya sudah membacanya. Semakin sering saya baca, saya semakin gak mengerti maksud Anda. Semua kan sudah jelas, Pak. Keluarga Juwita meminta ganti rugi atas beban moral material yang telah Bapak lakukan terhadap Juwita. Perbuatan apa? Hubungan Bapak dengan Juwita yang masih di bawah umur itu. Maaf. Kamu nggak tahu apa-apa. Saya tahu semuanya. Saya tahu apa yang dilakukan kakaknya Juwita pada Juwita. Jangan kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan saya punya saksi untuk menggugat balik klien Anda. Gugatan balik? Mira, tolong kamu ceritakan apa yang dilakukan kakaknya Juwita pada Juwita. Kalau kesaksian Mira masih belum cukup, saya masih punya saksi lain. Sahabat Juwita. Begini, tolong sampaikan kepada klien Anda bahwa saya, Bapak Adrian, akan menuntut dan menggugat balik. Sampai bertemu di pengadilan. Dengan pakaian seperti ini, tidak akan ada lagi yang mengenali Amanda dan Lina. Orang-orang juga tidak akan curiga sama wanita yang berbusana muslim. Waduh, dahsyat nih. Tumben, Sin. Kelihatannya kamu sudah bisa menerima ya? Menerima apa? Menerima proposal saya.
Yang itu loh, untuk di madu itu. Kok kamu bisa bilang gitu? Soalnya kamu hari ini beda, Sin. Hari ini kamu jauh lebih kalem, lebih tenang, terus juga banyak senyum. Gak kayak kemarin, nyap-nyap terus. Jadi mentang-mentang sekarang aku udah kalem, gak ngomel-ngomel lagi, kamu pikir aku bisa nerima keputusan kamu? Ini sih bukan permintaan saya, Sin. Permintaannya si Yuyun. Sampai sekarang, aku masih tetap jadi istri kamu. Jadi aku tetap ngejalanin kewajiban aku sebagai istri. Tapi ingat, Sur, pas lebaran nanti, kamu harus buat keputusan. Lebaran nanti. Oh iya. Masya Allah belum buka. Sin! Sin, malam ini saya mau jenguk pacar kamu. Thanks, Sin. Ika tahu sih. Terserah aja, Sur. Yang penting nanti jangan lupa abis buka kamu sholat dulu. Tapi kok kamu ngizinin ya saya mau nemuin Yuyun? Emangnya aku harus ngikat kaki kamu terus kamu gak boleh kemana-mana? Enggak kan? Sur, cuma kamu yang bisa ngontrol diri kamu sendiri. Aku gak bisa. Dan tugas aku sebagai istri hanya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Itu aja. Aneh. Coba dari dulu kamu bersikap begini, Sin. Saya gak bakalan ngelirik cewek lain deh kalau diladenin dikasih kebebasan seperti ini. Kalian mempermainkan saya. Saya kan jadi malu. Bang, kami nggak bermaksud untuk mempermainkan abang. Iya, Bang. Apa yang kami ceritakan ke abang, itu semuanya benar. Kami nggak bohong, Bang. Mereka punya 2 orang saksi yang mengatakan kalau kalianlah yang menyakiti Juwita. Justru Pak Adrian yang selama ini melindungi Juwita dari kekerasan kalian. Apa benar itu, ha? Enggak, Bang. Nggak bener itu, Bang. Iya, Bang. Mereka bohong. Saksi itu bohong. Bang, mereka sengaja, Bang, buat abang bingung. Supaya abang nggak percaya sama omongan kita. Mana mungkin saya bohong, Bang. Saya ini adik abang. Iya, Bang. Dan saya kakak kandungnya Juwita. Saya melakukan ini karena saya merasa harga diri adik saya telah diinjak-injak sama Pak Adrian, Bang. Jadi, ini semua bukan karena uang, Bang. Bukan. Cari saja pengacara lain. Apa? Saya sudah menarik gugatan ini. Dan saya tidak mau ikut campur lagi. Boro-boro saya dapat uang. Justru karena gugatan ini, reputasi saya bisa hancur. Jadi, abang tidak mau membantu kami lagi? Ingat ya, kalian siap-siap saja. Karena Pak Adrian dan saksi-saksinya sudah menyiapkan gugatan resmi untuk kalian. Digugat, Bang? Digugatkan apa? Atas pemerasan, penganiayaan, dan pengerusakan nama baik. Apa? Syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau mengabulkan doa saya dan melindungi Pak Adrian. Berikanlah saya kekuatan dan keberanian seperti Pak Adrian dalam menghadapi kakak-kakak saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Mas pulang juga. Lama banget sih, Mas. Ada apa sih, Lika? Kamu buat saya panik. Kamu nggak apa-apa kan? Ayo kita berangkat sekarang, Mas. Kemana? Ke rumah Mama. Kok mendadak begini sih? Saya mau bicara sama Adit, Mas. Emang ada apa lagi sama si Adit? Adit udah menipu kita. Menipu gimana maksud kamu? Dia udah menipu kita mentah-mentah, Mas. Dia udah mempermainkan kita. Saya nggak bisa terima perbuatan dia. Saya nggak bisa terima. Sebelumnya saya minta maaf, Di. Saya belum sempat cerita sama kamu karena belakangan saya terlalu sibuk. Saya ngerti, Pak. Saya cuma khawatir aja karena sekarang Juwita udah kembali lagi ke rumah kakaknya.
Pengacara kita ini akan membantu untuk melepaskan Juwita selamanya dari kakak-kakaknya yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Ibu dan kamu akan menjadi saksi, Di. Kamu bersedia kan? Saya siap, Bu. Saya akan ngelakuin apa aja asal Juwita bisa bebas dari kakak-kakaknya. Bagus. Bisa kita mulai? Iya, tapi ada satu masalah. Apa? Juwita. Juwita? Iya. Semuanya tergantung pada Juwita. Apakah Bapak yakin Juwita mau keluar dari rumah kakaknya dan membenarkan semua tuduhan kita terhadap Asnan dan Yuni? Maksud saya, diyakinkan dulu. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Sia-sia Mama melahirkan dan membesarkan kamu, Dit. Apa balasan kamu terhadap Mama? Terhadap kami semua? Kami sudah memberikan kasih sayang sama kamu, tapi kamu balas dengan kejahatan. Kak, sabar, Kak. Udah malah biarin aja. Kali Kak benar. Saya pantas menerima semua ini. Saya memang salah. Sekarang kamu udah sadar atau cuma pura-pura sadar? Saya aja nggak mungkin bisa memaafkan kamu, Dit, mempercayai kamu. Apalagi Mama, Kak Arman, atau Marla. Saya percaya, Kak. Apa? Saya percaya setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan. Tapi udah berapa kali kita kasih kesempatan sama Adit? Apa hasilnya? Yang ada dia malah makin jahat, makin nekat dan makin licik. Itu semua kan karena pengaruh orang lain. Adit yang dulu saya kenal nggak kayak gitu kok. Saya cuma pengen kita semua membukakan pintu maaf buat Adit. Berikan Adit kesempatan sekali lagi, Kak. Kalau perlu, Kak. Saya akan bersumpah. Saya sumpah. Jangan sembarangan bersumpah, Dit. Tapi Allah Maha tahu. Allah tahu isi hati kamu dan niat kamu. Kamu beruntung, Dit. Kalau saya jadi Marla, saya nggak akan pernah memaafkan kamu seumur hidup saya. Biarin saja, An. Biar Adit sadar. Ma, saya rasa sebenarnya Adit udah sadar. Dan Mama mesti ingat, yang ketipu itu bukan cuma kita, tapi Adit juga. Tapi Mama sudah nggak bisa percaya lagi sama Adit. Maksudnya? Mama khawatir Adit masih diam-diam membantu keluarganya Amanda untuk meloloskan diri dari kejaran polisi. Masa iya sih, Ma? Kenapa tidak? Selama ini juga Adit begitu pintar bersandiwara. Menipu kita semua, pura-pura mau menikahi Marla. Nggak taunya masih juga dia menjalankan hubungan dengan Amanda. Tapi insya Allah, Ma, kayaknya sih Adit tulus. Kebaikan kita selama ini dibalas dengan kejahatan. Susah Mama mau percaya lagi sama Adit. Marla, hanya kamu doang yang mau memberikan kesempatan kepada saya. Jadi masukin ke hati, Dit. Mama emang lagi emosi. Bagaimanapun juga, Mama itu kan ibu kandung kamu. Dan gak ada ibu kandung yang membenci anaknya sendiri. Marah itu perbuatan yang manusiawi. Sekalipun Mama benci sama saya terima, Marla. Saya pasrah. Saya ini cuma anak durhaka. Tinggal kamu satu-satunya yang mau bicara dengan saya. Saya malu, Marla. Saya malu. Saya malu kamu masih mau terima saya yang udah memperlakukan kamu seperti ini. Kalau kamu terus-terus ingat masa lalu, kapan kamu mau maju ke depan? Yang penting sekarang, kamu lupain semua masa lalu kamu dan jangan kamu ulangi kesalahan kamu lagi ya. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti ayahnya. Jangan ngomong kayak gitu, Dit. Boleh. 20 miliar? Jumlah segitu yang dibawa kabur. Benar-benar keterlaluan. Itu semua kan hasil jeripaya almarhum Papa. Adrian dan Kak Arman yang menjalankan perusahaan. Iya, Lik. Tapi namanya cobaan. Jadi kamu rela kehilangan uang 20 miliar? Oh, bukan begitu maksud saya. Siapa tahu cobaan ini justru yang menyadarkan Adit untuk benar-benar bisa berubah. Kamu benar, An. Tapi saya sangsi, apakah Adit bisa berubah seperti dulu? Atau gara-gara semua ini, dia bisa insaf dan bertobat? Hanya Allah lah yang tahu jawabannya. Jadi kamu curiga kalau Adit yang membantu mereka untuk meloloskan diri? Saya nggak menuduh. Setelah apa yang dia lakukan sama kamu, sama kita semua, rasanya sulit sekali untuk percaya lagi sama dia. Kak,
berhati-hati itu kan boleh. Jadi sekarang Adit jangan dilibatkan dalam usaha pencarian Amanda. Sebaiknya jangan. Kita aja berdua. Udah malam, kita pulang ya. Kamu nggak jemput pacar kamu? Kamu kok ngingetin sih? Ini nggak enak. Kewajiban istri adalah mengingatkan suaminya kalau suaminya lupa. Contohnya, kalau kamu lupa sholat, istri harus mengingatkan. Sin, kalau kamu memang sudah nggak cemburuan lagi, kenapa kamu udah kabulin permintaan saya sih? Saya yakin kok antara kamu sama Yuyun bisa akur, apalagi tinggal satu rumah. Langka loh itu. Aku udah ikhlas. Ikhlas kamu, Sin. Duh, bijaksana sekali kamu ikhlas di Mado, Sin. Waduh. Bukan. Aku ikhlas menerima takdir dan aku juga ikhlas menerima keputusan kamu. Kalau ditakdirkan aku jodoh kamu, setelah lebaran nanti pastinya kamu akan menerima aku dan melupakan Yuyun. Tapi sebaliknya, kalau kamu tetap masih sama Yuyun, aku harus ikhlas menerima kenyataan. Nanti sebelum pergi jangan lupa kamu sholat dulu ya, Sur. Iya. Tapi aduh. Ya, sholat ya, Sin, ya. Tapi mesti ganti baju. Bajunya basah. Kan nggak boleh sholat kalau begini. Terima kasih. Ih, ini losmen apaan lagi? Udah kamarnya sempit kayak gini, baunya juga nggak enak toh nggak? Ya, namanya juga losmen murahan, sayang. Mana tuh bener-bener nggak ngerti toh nggak? Kenapa sih Om Tejo milih losmen kayak gini? Suasananya itu loh, emang nggak enak banget. Om Tejo bilang tempat ini paling aman buat kita. Losmen ini kan losmen kecil. Nah, kemungkinan polisi melacak kemari itu sangat kecil. Sampai kapan sih kita harus sembunyi kayak gini tuh, sampai kapan? Kapan sih sebenarnya kita bisa menikmati hasil jerih payah kita selama ini? Sabar sayang. Udah deh, kita dengerin aja apa kata Om Tejo. Karena dia udah pengalaman. Kalau Om Tejo emang berpengalaman, harusnya dia tuh udah bawa kita keluar dari kota ini. Saya malah nggak tahu kalau sekarang ini dia ditahan. Kamu mesti percaya sama saya. Saya. Halo? Halo? Brengsek betul ini orang. Kamu telepon siapa barusan? Ramli, teman lama saya. Oh, jadi dia mau bantu kita nyelundupin kita keluar kota, iya? Dokter sialan itu sudah menceritakan semuanya. Sekarang saya sudah tidak percaya lagi. Mereka takut saya mengkhianati mereka. Gini aja, saya akan minta bantuan sama teman-teman arisan saya aja ya. Wah, ini namanya pertanda bagus. Artinya istri Mas Romi sudah lunak hatinya. Tapi dia nggak mau di Mado. Sabar dong Mas, ini kan perlu waktu. Yang penting dia udah ngasih kebebasan buat nemuin saya di sini. Ya iya, tapi terus terang saya bingung loh, Yun.
Saya bingung sama perubahan Sinta sekarang ini. Kok tiba-tiba dia berubah? Kan kamu tahu Sinta itu kan orangnya jelesan. Orangnya betul-betul cemburuan, gampang tersinggung. Over posesif gitu loh. Kok sekarang dia malah... Dikasih kebebasan kok. Bukannya seneng, malah bingung. Mas, besok Yuyun boleh pulang. Mas Romi jemput ya. Insya Allah ya. Ih, kok insya Allah sih? Janji dong, promise. Promise. Ya, insya Allah. Kalau ada halangan gimana? Halangan. Emangnya Mas Romi perempuan pakai halangan segala? Udah deh, Yuyun yakin kita itu nggak akan ada halangan lagi karena kita sudah ditakdirkan untuk bersatu. Cinta kita tetap membara bagaikan api olimpiade yang nggak pernah mati, ya? Ya. Udah berapa hari kamu gak sikat gigi? Bener, belum sikat gigi. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan saya selama ini. Sebagai seorang istri dan sebagai seorang muslimah yang tidak melaksanakan ibadah, saya telah berusaha melakukan segalanya untuk mempertahankan rumah tangga saya. Tapi saya sekarang sadar, semua usaha manusia akan sia-sia tanpa berkah dan ridho dari-Mu ya Allah. Saya serahkan semua hidup dan takdir saya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau Maha Tahu. Engkau akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Adit mana, Marla? Biar saya panggilin dulu ya, Kak. Kalau memang Adit tidak mau makan sama-sama kita, tidak usah dipaksa. Ma, mungkin aja dia sungkan, rasa bersalah. Kita mulai saja. Tidak usah nunggu Adit. Dit, ayo. Kamu lagi ngapain, Dit? Saya mau pergi, Marla. Pergi kemana? Nggak tahu. Tapi yang pasti saya harus tahu diri. Walaupun Mama nggak ngusir saya, tapi saya yakin Mama nggak pengen mengharapkan saya ada di sini. Makanya saya harus pergi. Jangan punya pikiran kayak gitu, Dit. Itu nggak bener. Lebih baik saya pergi, Marla. Saya pengen ngembaliin kepercayaan Mama ke saya. Kamu mau pergi untuk mengembalikan kepercayaan Mama? Saya nggak akan kembali ke sini sebelum saya bisa mengembalikan uang Mama. Tapi kenapa harus pergi, Dit? Kamu kan bisa tetap di sini. Kamu bisa bantu Kak Ian dan Kak Arman untuk mengusut kasus itu. Saya memang salah, Marla. Tapi saya masih punya harga diri. Saya sudah mengkhianati keluarga saya sendiri. Saya nggak pantas jadi bagian keluarga sini. Kamu jangan nangis dong, Marla. Saya janji, suatu saat nanti, saya akan kembali kemari. Jangan pergi, Dit. Jangan tinggalin saya. Maaf, Marla, saya harus pergi. Kamu percayakan sama saya. Kalau suatu saat nanti saya bakal kembali untuk kamu. Insya Allah, Dit. Saya cuma bisa ngedoain kamu. Apa? Pergi? Kamu mau kemana? Paling juga dia mau pergi ke rumahnya si Amanda. Mama sudah bilang sama kalian. Jadi firasat Mama benar kan? Kamu diam-diam masih juga ngebantu mereka. Dan sekarang mau ikut-ikutan kabur sama mereka kan? Mama berhak menuduh saya, Ma. Saya terima semuanya. Mama mau marah. Mama mau membenci saya. Saya terima, Ma. Saya pasrah. Saya pergi bukan untuk melarikan diri, Ma. Allah Maha tahu. Jangan bawa-bawa nama Allah. Maaf, Ma. Saya pergi justru untuk membuktikan kalau saya sudah bertobat. Dit, kamu nggak perlu pergi. Kita percaya kok sama kamu. Enggak. Saya akan pergi. Dan saya akan kembali dengan uang itu. Hah, omong kosong. Saya pamit, Ma. Kak. Marla. Ingat janji saya. Saya akan kembali untuk kamu.
Adit! Mungkin sudah takdir Mama. Mama harus kehilangan anak bungsu Mama. Mama nggak boleh ngomong gitu. Adit pasti kembali kok. Loh, Manda? Hai. Kok lo masih ada di sini sih? Katanya kemarin pamitan mau pindah ke Amerika. Lo tanya aja sama Rini. Gue juga pesen tiketnya sama dia soalnya. Iya, penerbangannya di-cancel. Terus lo nggak jadi berangkat? Kan bisa ambil penerbangan lain. Iya, gue juga udah bilang gitu. Tapi dianya... Alah, ya udahlah. Sekarang kita nggak usah ngebahas soal keberangkatan gue. Gimana kalau malam ini gue traktir lo semua? Sip lah. Kalau tiap malam lo traktir kita-kita, mendingan lo nggak usah berangkat aja deh ke Amerika. Jadi kita semua bisa minum gratis dia tiap malam. Yuk. Kan ada hikmahnya. Tunggu dulu deh, Man. Kita nggak salah alamat kan ini? Lo tinggal di losmen ini. Iya. Emangnya kenapa sih? Ya udahlah. Ya udah, thank you ya udah nganterin gue. Gue masuk dulu. Udah. Kok Mana tinggal di losmen murahan kayak gini sih? Dia kan anak orang berduit. Jangan-jangan keluarganya jatuh bangkrut. Udah yuk. Dek, bangun dek. Adik ketiduran ya? Maaf Pak, saya permisi dulu Pak. Nanti dulu. Ini sudah masuk waktu sahur. Mari kita sahur sama-sama. Adik puasa kan? Kalau mau sahur bersama-sama, di sini juga boleh. Nanti setelah sholat subuh, adik boleh pergi. Ayo. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ampunilah kesalahan saya ya Allah. Tolonglah saya untuk membalikan uang milik keluarga saya ya Allah. Tolonglah saya untuk mendapatkan kembali keluarga saya ya Allah. Jangan Engkau pisahkan saya dari keluarga saya ya Allah. Saya bukan apa-apa tanpa mereka. Saya takut. Saya takut sendirian. Saya takut benar-benar
benar-benar sendirian ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong saya. Hanya Engkau yang bisa menolong saya ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Tolong saya. Yan, hari ini kamu ke kantor kan? Iya. Banyak urusan perusahaan yang terbengkalai gara-gara Adit. Yan, jangan dijadiin beban. Gimana nggak jadi beban, An? Uang itu kan jumlahnya nggak sedikit. Dan sangat mengganggu cash flow perusahaan. Iya, tapi kan kalau rezeki pasti bakal balik. Kamu benar. Tapi... Ya, halo? Iya, ya. Jam 9 saya tunggu di kantor. Iya, ya, Pak. Siapa, Yan? Pengacara. Tuh kan, saya sampai kelupaan cerita sama kamu soal Juwita. Kenapa Juwita? Saya mau izin sama kamu, An. Boleh nggak Juwita tinggal di sini? Tinggal di sini? Ya, selama ini kan saya tempatkan Juwita di apartemen perusahaan, tapi malah terjadi salah paham. Jengkel saya. Saya sih nggak keberatan, Yan. Cuman kita harus minta izin Mama dulu. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami sudah menarik gugatan kami terhadap Pak Adrian, Pak. Saya tahu, kedatangan saya ke sini tidak ada hubungannya dengan Pak Adrian. Lalu, maksud kedatangan Bapak kemari apa? Untuk Juwita. Juwita? Atas nama Juwita, Pak Adrian dan 2 orang saksi lainnya menuntut Anda dan suami Anda untuk melepaskan hak Anda atas Juwita. Apa? Mana bisa begitu, Pak? Saya ini kakak iparnya Juwita. Kami yang berhak atas Juwita. Enak aja, masa mereka mau merampas Juwita dari kami? Emangnya mereka keluarga Juwita apa? Silakan Ibu baca gugatannya, biar nanti pengadilan yang akan menentukan keputusannya. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya Juwita yang bisa mencabut gugatan itu. Juwita tidak mungkin menuntut saya. Karena saya yang beri dia makan. Saya mengasuh dia dari kecil. Saya yang... Mbak juga telah menghancurkan masa depan saya. Apa? Heh, ngapain kamu keluar? Sana masuk. Ini bukan urusan kamu, Wita. Ini semua atas urusan Juwita. Juwita, saya kemari atas... Saya tahu, Pak. Pak Adrian pasti akan menolong saya. Saya sudah siap. Siap? Siap apa? Sudah siap untuk pergi dari sini. Juwita, mau kemana kamu? Kamu nggak bisa pergi seenak-enaknya. Kamu adalah tanggung jawab saya, Juwita. Dan saya yang berhak atas diri kamu. Ibu sudah kehilangan hak ibu. Karena ibu tidak menjalankan kewajiban ibu. Juwita, dengar baik-baik ya. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal kalau kamu pergi dari sini. Assalamualaikum. Juwita! Juwita! Odi, Bu Mira. Juwita, jangan dengarkan kakak ipar kamu lagi ya. Dengarkan suara hati kamu. Wait, kamu itu udah ngasih banyak banget kesempatan sama kakak kamu. Tapi mereka nggak pernah berubah, ya kan? Wita, ingat ya, nasib kamu ada di tangan kamu sendiri. Kamu harus berani. Seharusnya dari dulu saya ngikutin nasihat ibu dan kamu, Di. Alhamdulillah, insya Allah kamu sekarang benar-benar bebas dari kakak kamu. Wait, kamu nggak perlu takut. Kamu punya banyak orang yang sayang sama kamu. Ada Pak Adrian, ada Bu Mira, dan saya. Selamat tinggal, Mbak. Heh, Juwita! Mau kemana kamu? Kembali kamu, Juwita! Sebaiknya ibu cari pengacara. Kalau tidak, ibu nanti menyesal di pengadilan. Selamat siang. Sana pergi! Juwita! Kembali kamu, Juwita! Juwita! Katanya udah mau kawin. Kok sekarang malah lu nggak tahu di mana Amanda? Gua sama Amanda lagi ada masalah. Dan gua harus menemukan dia. Nggak ada cowok yang bermasalah sama Amanda. Lu nya aja yang tolol. Harus lu selidikin dulu siapa Amanda sebelum lu jatuh cinta sama dia. Iya, gue tahu gue memang salah. Kira-kira lo bisa bantu gue nggak buat nemuin Amanda?
Sorry gue gak bisa. Kalaupun gue bisa, gue gak bakal bantuin lo. Lo lupa, lo yang rebut Amanda dari gue. Kan ada hikmahnya. Kemana saya harus cari Amanda? Semua teman-temannya udah saya hubungi, tapi nggak ada yang tahu di mana dia. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk. Saya ingin pulang, tapi saya udah janji sebelum pulang saya akan ngembaliin semua yang dirampas sama mereka dari keluarga saya. Dit, sorry banget. Apa kabar, Dit? Nggak nyangka Alma nggak ketemu, malah ketemu di tengah jalan begini. Baik, alhamdulillah. Kamu pasti tahu apa yang terjadi sama keluarganya Amanda. Keluarganya Amanda? Iya, mereka sekarang tinggal di losmen murahan gitu. Semalam saya sempat nganter dia pulang. Kasian deh, apa mereka jatuh miskin ya? Kamu nganterin mereka? Saya jadi khawatir sama dia. Nggak sebaiknya kita cari Adit. Adit itu sudah besar. Kamu tuh khawatir atau curiga sih? Dua-duanya. Hati kecil saya bicara bahwa Adit itu sudah insaf. Dulu kita berdua juga berpikiran kayak begitu. Kenyataannya dibohongin. Jujur, saya tuh pengen banget nggak curiga sama dia. Tapi sulit sekali. Saya akan buktikan kalau kecurigaan itu tidak benar. Adit, saya udah tahu keberadaan mereka di mana.